wabarakatuh. Saya Ahmad Muhyiddin dari kelas PAIA akan menjelaskan kembali materi di pertemuan ke-12 tentang pendidikan agama multikultural. Pendidikan multikultural membantu siswa mengerti, menerima, dan menghargai orang lain dari suku, budaya, nilai, dan agama berbeda sehingga tumbuh sikap saling menghargai perbedaan atau agree in disagreement dan dapat hidup saling berdampingan satu dengan yang lain atau to live together. Dengan kata yang lain, siswa diajak untuk menghargai bahkan menjunjung tinggi pluralitas dan heterogenitas. Menurut Syafiq, paradigma pendidikan multikultural mengisyaratkan bahwa individu siswa belajar bersama dengan individu lain dalam suasana saling menghormati, saling toleransi, dan saling memahami untuk mengembangkan transformasi diri, transformasi sekolah, dan proses belajar mengajar dan transformasi masyarakat. Pendidikan multikultural menentang bahwa bentuk asumsi yang belum teruji, bias, dan palsu tentang perbedaan dan persamaan manusia. Ia merupakan kritik reflektif dan pencarian terhadap isu-isu tersebut untuk membuka jalan terang bagi komunikasi lintas budaya dan bertindak lebih adil dan konstruktif terhadap perbedaan kultural. Karena ada alasan praktis dan etis, kini siswa dan guru perlu belajar berkomunikasi, mempelajari hidup dan kerjasama secara efektif dan damai dengan mereka yang secara kultural berbeda. Maka dengan pendidikan semacam ini, kita menginginkan agar siswa tak belajar dari tingkat sekolah dasar, menengah, hingga perguruan tinggi dapat tumbuh dalam suatu dunia yang bebas dari prasangka, bias, dan diskriminasi atas nama apapun, agama, gender, ras, warna kulit, kebudayaan, kelas, dan sebagainya. Untuk mencapai suatu tujuan mereka dan merasakan bahwa apapun yang mereka kehendaki untuk dapat terlaksana dalam kehidupan menjadi mungkin, ada beberapa pelajaran yang harus difokuskan guru agama pada peserta didik, sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Hatimah. Adapun tujuan pendidikan multikultural antara lain, yang pertama, pembelajaran perdamaian. Javier Perez mengungkapkan bahwa perdamaian harus dimulai dari diri kita masing-masing melalui pemikiran yang tenang dan sungguh-sungguh tentang maknanya. Maka cara-cara baru dan kreatif dapat ditemukan untuk mengembangkan pengertian, persahabatan, dan kerjasama antara manusia sama manusia. Satu, kebudayaan perdamaian diperlukan untuk kehidupan bersama yang bermakna di dalam kehidupan yang beragam dalam secara pribadi, sosial, dan budaya tentang keberadaan dan kehidupan. Maka pemikiran nilai-nilai manusia yang penting dapat mengatasi perbedaan-perbedaan untuk menjamin perdamaian dan solidaritas. Dua, pembelajaran hak asasi manusia. Semua hak manusia adalah universal, tak terbagi, interdependen, dan saling terkait. Pendidikan adalah alat yang paling efektif untuk mengembangkan nilai-nilai yang berhubungan dengan hak-hak asasi manusia. Pendidikan hak-hak asasi manusia haruslah mengembangkan kemampuan untuk menilai kebebasan pemikiran, kata hati, dan keyakinan, kemampuan untuk menilai kesamaan, keadilan, dan cinta, dan satu kemauan untuk mengasuh dan melindungi hak-hak anak, kaum wanita, kaum pekerja, minoritas etnik, kelompok-kelompok yang tidak beruntung. Ketiga, pembelajaran demokrasi. Pembelajaran untuk demokrasi pada hakikatnya adalah untuk mengembangkan eksistensi manusia dalam martabat dan kesamaan, menghargai toleransi, penghargaan pada kepercayaan dan kebudayaan orang lain, penghormatan pada individu, peran serta aktif dalam semua aspek kehidupan sosial, kehidupan berekspresi, kepercayaan, dan beribadat. Apabila hal tersebut
sudah ada, maka dapat digunakan untuk mengembangkan pengambilan keputusan yang efektif, demokratis pada semua tingkatan yang akan mengarah pada kewajaran, keadilan, dan perdamaian. Sesuai dengan tujuan pendidikan sendiri yang menghendaki adanya perubahan perilaku dan sikap serta kualitas seseorang, maka pengajaran harus berlangsung sedemikian rupa sehingga tidak sekedar memberikan informasi atau pengetahuan, melainkan harus menyentuh hati dan mendorong peserta didik untuk bisa mengambil keputusan, berubah, dan mempraktikkannya langsung sepanjang kehidupan manusia. Mengambil prinsip pendidikan sepanjang hayat atau long life education, pendidikan agama Islam juga harus mampu menjiwai pada tingkat kesadaran paling dalam dari siswa. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.